Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Ianum Sabit dengan NIM 226512011. Saya akan menjelaskan tentang informasi akuntansi diferensial pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang terkait informasi akuntansi diferensial. Dalam dunia bisnis modern yang ditandai oleh persaingan ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta kondisi ekonomi yang fluktuatif, perusahaan dituntut mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial adalah tersedianya informasi akuntansi yang relevan. Di antara berbagai jenis informasi akuntansi, informasi akuntansi diferensial memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi memberikan dasar perbandingan antara berbagai alternatif keputusan. Namun demikian, informasi akuntansi diferensial seringkali disalahpahami atau tidak digunakan secara maksimal. Beberapa perusahaan masih mengandalkan intuisi atau data historis tanpa melakukan analisis alternatif secara komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang efisien, terutama dalam situasi seperti menentukan apakah perusahaan harus memproses lebih lanjut suatu produk, menerima pesanan khusus, menghentikan lini produk, atau melakukan outsourcing. Poin pembahasan kali ini yaitu satu, apa yang dimaksud dengan informasi akuntansi diferensial, apa saja karakteristik informasi akuntansi diferensial, bagaimana klasifikasi biaya dan pendapatan dalam analisis diferensial, bagaimana penerapan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan manajerial, dan bagaimana contoh kasus penerapan informasi diferensial dalam perusahaan. Masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu informasi akuntansi diferensial. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2017 menyatakan bahwa informasi akuntansi diferensial adalah informasi yang berubah atau berbeda antara dua atau lebih alternatif keputusan. Informasi ini meliputi pendapatan diferensial, biaya diferensial, dan laba diferensial. Dan menurut Mulyadi pada tahun 2016, ia menyebutkan bahwa informasi diferensial merupakan informasi mengenai perbedaan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pemilihan alternatif keputusan tertentu. Dengan demikian, informasi akuntansi diferensial berfokus hanya pada data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Poin yang kedua yaitu karakteristik informasi akuntansi diferensial. Yang pertama yaitu relevan. Informasi akuntansi diferensial relevan karena membantu manajer membuat keputusan yang rasional, terukur, dan berfokus pada masa depan dengan cara membandingkan biaya dan pendapatan yang berbeda di antara alternatif yang tersedia. Yang kedua, futuristik. Informasi akuntansi diferensial bukan lagi sekadar alat pembanding biaya dan pendapatan. Dalam dunia bisnis masa depan, ia menjadi kompas yang membantu perusahaan melalui kompleksitas digital, mendukung keputusan cepat, cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Yang ketiga, dapat diukur secara finansial. Dalam akuntansi, termasuk akuntansi diferensial, hanya informasi yang dapat dinyatakan secara finansial yang dianggap relevan untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu klasifikasi biaya dalam analisis diferensial. Ada biaya relevan, biaya yang berubah di antara alternatif dan memengaruhi keputusan. Yang kedua ada biaya tidak relevan, yaitu biaya yang tidak berubah antar alternatif seperti sunk cost. Yang ketiga ada biaya tetap relevan, biaya tetap yang dapat dihindari, misalnya biaya sewa tambahan. Yang terakhir yaitu biaya variabel relevan. Biaya variabel adalah biaya yang umumnya paling relevan dalam keputusan jangka pendek. Penerapan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan manajerial, terutama pada situasi yang mengharuskan perusahaan memilih di antara dua atau lebih alternatif. Pada hakikatnya, analisis diferensial mampu
membantu manajemen memproyeksikan konsekuensi keuangan dari setiap alternatif sehingga keputusan dapat dibuat secara objektif. Contoh kasus aplikasi informasi diferensial. Kasus yang pertama yaitu pesanan khusus. PT Alfa memiliki kapasitas produksi 50.000 unit, penggunaan normal yaitu 40.000 unit. Ada pesanan khusus 5.000 unit dengan harga 30.000 per unit. Biaya variabel per unitnya 22.000, biaya tetap tidak berubah. Kita analisis yaitu pendapatan diferensialnya 5.000 dikali 30.000, yaitu totalnya 150 juta, biaya diferensialnya 5.000 kita kalikan dengan 22.000, yaitu totalnya 110 juta. Laba diferensialnya yaitu 150 juta kita kurang 110 juta, yaitu hasilnya 40 juta. Pesanan diterima. Kasus kedua yaitu make or buy. Supplier menawarkan harga 24.000 per unit, overhead tetap tidak terhindarkan, yaitu irrelevan. Analisisnya dia relevan membuat yaitu 10.000 tambah 8.000 tambah 4.000 sama dengan 22.000. Dia membeli yaitu 24.000, maka opsinya yaitu lebih baik membuat sendiri. Kesimpulannya, informasi akuntansi diferensial merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan manajerial karena memberikan fokus pada informasi yang berbeda antara alternatif keputusan. Informasi diferensial terdiri dari biaya dan pendapatan relevan yang memengaruhi keputusan, sedangkan biaya yang tidak berubah harus diabaikan. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai keputusan seperti pesanan khusus, make or buy, memproses lebih lanjut, dan menghentikan lini produk. Dengan menerapkan informasi diferensial, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih efisien, efektif, dan menguntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.